Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Arianti, BP 19101155310513, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, dengan judul Pengaruh Kemampuan Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai dengan Kepuasan Kerja sebagai variabel intervening pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. Adapun latar belakang masalah pada judul saya yaitu pada era keterbukaan dan globalisasi ini, pandangan setiap posisi perusahaan sudah mulai mengalami perubahan. Perusahaan membutuhkan adanya faktor sumber daya manusia yang potensial dalam penentu tercapai tujuan perusahaan. Sumber daya manusia yaitu tokoh sentral dalam perusahaan. Oleh karena itu, karyawan dituntut mampu untuk mengerjakan pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki. Namun pada kenyataannya, tidak semua karyawan mempunyai kemampuan dan keterampilan kerja sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Seseorang dapat bekerja secara efisien jika karyawan tersebut mampu dan terampil serta mempunyai semangat kerja sehingga diharapkan hasil kerja yang maksimal. Selanjutnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang sebagai suatu instansi pemerintah yang mengelola tentang pelayanan dalam bidang pembelajaran dan pendidikan dan pelaksanaan tugas pokok berupa perwujudkan pelayanan belajar dan mengajar yang handal. Sebagai instansi pemerintah, tentunya pegawai dituntut untuk memperhatikan kinerja yang baik sehingga membentuk kinerja pegawai seseorang. Seseorang pegawai yang memiliki kinerja tinggi dan dapat menunjang tercapainya tujuan dan sasaran yang telah diterapkan oleh perusahaan. Kinerja pegawai merupakan salah satu faktor yang paling penting karena kemajuan organisasi atau perusahaan tergantung dari sumber daya yang dimiliki kinerja. Dapat dilihat tingkat kehadiran dalam bekerja sehingga melahirkan kemampuan seseorang tersebut dalam melakukan tanggung jawab, serta dapat melihat sejauh manakah tingkat disiplin kerja dan penerapan kepuasan kerja yang dimiliki oleh individu. Pernyataan ini dapat didukung dengan penilaian capaian sasaran kerja pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. Dapat dilihat dari tabel ini, kita dapat melihat data pencapaian sasaran kerja pegawai negeri sipil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang pada tahun 2019 sampai 2021. Selanjutnya masuk kepada identifikasi masalah. Yang pertama, masih rendahnya kemampuan kerja pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. Yang kedua, kurangnya penerapan kemampuan kerja lingkungan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. Yang ketiga, kinerja pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang mengalami naik turun. Yang keempat, kurangnya kesadaran pegawai terhadap pekerjaan yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. Yang kelima, masih adanya kendala pada kinerja pegawai sehingga sulit untuk mencapai tujuan organisasi. Keenam, kurang stabilnya tingkat kinerja pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. Ketujuh, masih rendahnya tingkat disiplin kerja pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. Kedelapan, rendahnya pencapaian kinerja dari pegawai juga dipengaruhi oleh tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pegawai saat melakukan pekerjaannya. 9. Banyak ditemukan pegawai yang tidak melaksanakan kewajiban yang baik dan tepat waktu. 10. Kurangnya kesadaran untuk tanggung jawab kehadiran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. 11. Kurang ditegakkannya aturan mengenai kehadiran pegawai. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengaruh kemampuan kerja terhadap kepuasan kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. 2. Bagaimana pengaruh disiplin kerja terhadap kepuasan kerja pada Dinas Pendidikan dan
bagaimana pengaruh kemampuan kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. 4. Bagaimana pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. 5. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. 6. Bagaimana pengaruh kemampuan kerja terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. 7. Bagaimana pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. Selanjutnya masuk kepada grand teori. Yang pertama, pengertian manajemen. Menurut Solehah 2018, manajemen adalah suatu ilmu, seni dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama dengan mengelola manusia dan sumber daya lainnya secara optimal melalui kerjasama antar anggota organisasi. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia menurut jurnal Funtasal Ali Yusuf 2020, yaitu desain sistem formal dalam suatu organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Kinerja pegawai menurut jurnal Nabawi 2019. Kinerja pegawai merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melakukan tugas yang diberikan kepadanya untuk mencapai target kerja. Selanjutnya, kemampuan kerja. Menurut jurnal Ardian 2019, kemampuan kerja yaitu kemampuan pengetahuan dan penguasaan atas teknis pelaksanaan tugas yang diberikan. Kemampuan berarti kapasitas seseorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Kedua, disiplin kerja. Disiplin kerja menurut jurnal Jufrizen dan Hadi 2021. Disiplin kerja adalah kemampuan dan sikap dalam mengendalikan diri untuk taat pada suatu peraturan yang telah diberikan oleh perusahaan guna mencapai tujuan. Kemampuan kerja seseorang untuk secara teratur, tekun secara terus-menerus dan bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan tidak melanggar aturan-aturan yang sudah diterapkan sebelumnya. Yang ketiga, kepuasan kerja. Kepuasan kerja menurut jurnal Rido dan Susanti 2019. Kepuasan kerja merupakan seperangkat perasaan karyawan tentang menyenangkan atau tidaknya pekerjaan mereka yang menunjukkan kesesuaian antara harapan kerjanya dengan manfaat yang diterima dalam perusahaan. Selanjutnya, penelitian terdahulu dapat dilihat dari hasil penelitian terdahulu. Yang pertama, menurut jurnal Pratama dan Mardani 2018, variabel penelitian, variabel independen yaitu kemampuan kerja, semangat kerja, dependen, kinerja karyawan, sedangkan variabel intervening yaitu kepuasan kerja. Adapun dari variabel tersebut, kesamaannya yaitu independen, kemampuan kerja, dependen, kinerja karyawan, intervening, kepuasan kerja. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kemampuan kerja secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan, sedangkan semangat kerja dan kepuasan kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Yang kedua, menurut Firmansyah 2021, adapun variabel independen yaitu kompensasi, kemampuan, kepuasan kerja, dependen, kinerja karyawan. Kesamaan variabelnya yaitu yang pertama kemampuan, yang kedua kepuasan kerja, yang ketiga dependen, kinerja karyawan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan kerja berpengaruh positif dan signifikan
Ini adalah gambar kerangka pikir dari penelitian saya. Adapun hipotesis dari penelitian ini yang pertama, H1, diduga kemampuan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. H2, diduga disiplin kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. H3, diduga kemampuan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. H4, diduga disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. H5, diduga kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. H6, diduga kemampuan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. H7, diduga disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Padang. Bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian kuantitatif. Lokasi penelitiannya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. Teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik sampling jenuh. Keempat, sumber data. Sumber data yang saya gunakan yang pertama data primer, yang kedua data sekunder. Adapun metode penelitian yaitu populasi dan sampel. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang sebanyak 129 orang pegawai. Sampel yang saya gunakan yaitu menggunakan rumus Slovin. Dapat dilihat yaitu jumlah dari pencapaiannya yaitu 129. Dapat dilihat dari rumus Slovin ini saya mendapatkan sampelnya menjadi 56. Selanjutnya teknik pengambilan data. Yang pertama pengambilan observasi, yang kedua kuesioner atau angket. Teknik analisis data. Yang pertama uji validasi, yang kedua uji reliabilitas, yang ketiga uji hipotesis. Baiklah, inilah hasil dari presentasi proposal saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.